Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didik Prastio. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, laporan keuangan ini yang lengkap meliputi neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik informasi keuangan. Agar informasi laporan keuangan bisa bermanfaat untuk keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis, maka informasi tersebut harus memenuhi persyaratan bahwa informasi tersebut relevan dan dapat dipercaya. Karakteristik informasi bisa digunakan untuk membedakan antara informasi yang bermanfaat dan informasi yang kurang bermanfaat. Nah, untuk laporan keuangan sendiri memiliki beberapa karakteristik informasinya. Yang pertama, bisa dipahami. Nah, informasi akuntansi harus bisa dimengerti dan dipahami oleh pengguna dan pemakai yang mengacu pada pemakai laporan keuangan secara umum. Kemudian yang kedua, laporan informasi keuangan harus bermanfaat dalam mengambil keputusan. Bagian dan karakteristik ini yang berguna untuk mempertimbangkan kualitas informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga yakni relevan. Informasi harus bisa membantu pemakai informasi dalam mengambil kesimpulan mengenai hasil-hasil sebelumnya, saat ini, dan masa yang akan datang. Supaya lebih relevan, informasi harus tepat waktu. Yang keempat, nilai prediksi dan umpan balik. Nah, informasi memiliki kemampuan umpan balik apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk mengkonfirmasikan kesimpulan-kesimpulan tertentu yang berkaitan dengan masa lalu, sehingga informasi masa lalu itu bisa digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang lebih tepat lagi, serta umpan balik yang didapatkan bisa bermanfaat. Yang kelima, informasi harus tepat waktu. Nah, apabila informasi tidak ada pada saat dibutuhkan untuk mengambil keputusan, maka jelas informasi tersebut tidak lagi relevan sehingga manfaat informasi untuk mengambil keputusan tersebut tidak bisa digunakan lagi. Yang keenam, yakni dapat dibandingkan. Nah, pemakai harus bisa membandingkan laporan keuangan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta mampu mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Cita Harismanfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Pada sistem informasi keuangan di sini itu digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan mengalokasikan serta pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu perusahaan. Sistem ini tidak hanya mendasarkan data dari internal saja, melainkan juga menggunakan data yang berasal dari sumber eksternal. Nah, selanjutnya adalah informasi keuangan, di mana terdapat 6 subsistem, yaitu diantaranya yang pertama, subsistem intelijen yang berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan eksternal atau para pemegang saham dan masyarakat keuangan yang dapat menyuntikkan tambahan dana atau pemberian modal bagi perusahaan. Yang kedua adalah subsistem audit internal yang berfungsi sebagai subsistem yang menangani dari hasil-hasil audit yang secara internal. Yang ketiga adalah subsistem pemrosesan transaksi, di mana berupa sistem informasi akuntansi yang menghasilkan data-data keuangan. Yang keempat adalah subsistem peramalan dan perencanaan keuangan.
merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan pada saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Selain itu, juga dapat digunakan dalam membantu dalam hal penentuan kebutuhan pendanaan dalam bisnis dan analisis metode-metode alternatif pendanaan. Yang kelima adalah subsistem manajemen dana, di mana berguna untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi akan tetapi risikonya yang kecil. Yang keenam adalah subsistem pengendalian keuangan, di mana merupakan subsistem yang terkait dengan penganggaran. Yang selanjutnya adalah tujuan sistem informasi keuangan. Pada dasarnya, penyusunan sistem informasi keuangan suatu perusahaan itu mempunyai beberapa tujuan dengan mempertimbangkan dengan baik-baik, yaitu yang pertama adalah sistem informasi keuangan disusun harus memenuhi prinsip cepat, di mana bahwa standar akuntansi keuangan yang harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah sistem informasi keuangan, di mana disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu untuk menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan tersebut, maka sistem informasi itu harus disusun dengan mempertimbangkan pengawasan intern. Yang ketiga adalah informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi keuangan. Yang pertama, untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua adalah adanya pemisahan keterangan jumlah barang dan jumlah dari catatan-catatan perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan untuk pemimpin. Yang keempat, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan utang perusahaan yang meliputi pemeliharaan terhadap macam-macam buku dan rekening milik dan lain-lain. Yang kelima adalah untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan tidak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Sistem informasi juga digunakan untuk membantu proses pengelolaan data keuangan yang telah disajikan dalam laporan yang berdasarkan sistem pencatatan akuntansi. Akuntansi sendiri menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh seorang manajer keuangan dengan bentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Oleh karena itu, sistem informasi keuangan itu sering disebut sebagai sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sistem informasi keuangan. Teman-teman bisa melihat di layar atau bisa melihat PPT yang telah di-share oleh pemateri. Jadi, sistem informasi akuntan sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Maka dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas yang melalui sistem tersebut, yaitu sistem informasi keuangan. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang telah digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya dari kelompok 2. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang komponen sistem informasi keuangan. Di mana komponen sistem informasi keuangan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen, yang kedua sistem pemrosesan transaksi, yang ketiga sistem informasi eksekutif, dan yang keempat sistem pendukung keputusan. Tentang fungsi sistem informasi keuangan, di mana ada 5 macam. Yang pertama,
untuk menentukan hasil-hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua, adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan untuk pemimpin. Yang keempat, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan, meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening milik, dan lain-lain. Dan yang kelima, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan tidak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Yang selanjutnya adalah tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, membantu fungsi manajemen suatu organisasi atau perusahaan, sebab pertanggungjawaban dari pihak manajemen untuk menginformasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan, sebab sistem informasi dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen agar dapat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah membantu adanya kegiatan operasi perusahaan rutin per hari. Dengan adanya sistem informasi pekerjaan akan lebih efektif dan efisien.